Berikut ini kita kembali lanjutkan edisi Pahlawan Bertopeng Jaring dan menjadi film terakhir MCU fase ketiga. Film lanjutannya sekarang sedang dalam tahap pengambilan gambar sambil menanti pembahasan segala teori dan prediksi apa yang akan terjadi di film ketiga nanti. Mendingan kita ajakin kalian untuk throwback ke film yang satu ini. Nonton Persija bareng Om-Om. Langsung saja, Spider-Man Far From Home Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2019, masih disutradarai oleh Jon Watts dan meraih keuntungan signifikan di box office. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Peter Parker alias Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland akan dipertemukan dengan salah satu villain favorit saya, yaitu Mysterio alias Quentin Beck yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal. Juga masih ada Zendaya sebagai MJ alias Michelle Jones, Jacob Batalon sebagai Ned Leeds, dan juga penampilan spesial dari Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury, padahal sebenarnya Talos, serta Jon Favreau sebagai Happy Hogan. Apakah benar ada yang belum pernah nonton film ini? Serius? Syukurlah, supaya kita bisa kasih spoiler warning terlebih dahulu. Lagi, dan lagi. 8 bulan setelah The Blip, pada musim panas pada tahun 2024, Nick Fury dan Maria Hill memulai film ini setelah mereka tiba di desa Ixtenco, Meksiko, di mana di sana telah terjadi badai pasir yang diduga kuat telah menghancurkan desa ini. Fury sendiri menjelaskan bahwa laporan saksi mata melihat kejadian badai tersebut memiliki wajah yang menjadi penyebab mereka berdua datang ke sini untuk melakukan penyelidikan. Tidak lama setelahnya muncullah Quentin Beck alias Mysterio yang mengagetkan mereka berdua. Lalu bangkitlah sebuah raksasa alias makhluk dari elemen bumi yang kita sebut dengan elemental bumi, hingga Mysterio dan Nick Fury serta Maria Hill pun menghadapi makhluk ini. You don't want any part of this. Awalnya banyak yang mengira kalau ini adalah The Sandman, padahal bukan. Ini adalah elemental tanah atau elemental bumi. 3 hari setelahnya barulah makhluk aneh dari elemen angin atau udara juga membuat kekacauan di Maroko. Hingga akhirnya Quentin Beck, Nick Fury, dan Maria Hill mengalahkannya juga, hingga mereka pun akhirnya bekerja sama. Di New York City, di Midtown Tech School, Betty Brant dan Jason Ionello memberikan kita penjelasan apa itu The Blip yang sebenarnya adalah kebalikan dari The Snap. The Snap adalah kejadian hilangnya separuh makhluk hidup akibat jentikan Thanos yang kita lihat dalam film Avengers Infinity War. Sementara The Blip adalah kembalinya mereka semua dalam keadaan seperti semula setelah jentikan Profesor Hulk di Avengers Endgame. Fenomena menariknya, mereka yang kembali setelah The Blip kini usianya tetap sama seperti ketika mereka hilang. Sementara mereka yang tidak menjadi korban The Snap, usianya terus bertambah, dan bahkan adik kelas mereka dulu kini bahkan sudah menjadi lebih tua daripada mereka. Sementara itu, Peter Parker berencana mengungkap kekagumannya kepada Michelle Jones alias MJ dan menyusun planning untuk menembaknya dalam perjalanan tur sekolahnya ke Eropa yang direncanakan untuk menghibur siswa korban Snap yang kini telah kembali. Namun, Ned malah menyarankan untuk tidak melakukan rencananya tersebut karena berencana untuk tebar pesona kepada cewek-cewek Eropa dengan anggapan cewek Eropa itu suka dengan cowok Amerika. Tapi Peter bersikeras dengan pendiriannya dan dia memang menyukai MJ. Don't do any of that. Why? Because we're gonna be bachelors in Europe, Peter. Ned. Sayangnya, Peter harus bersaing dengan Brad Davis, salah satu siswa yang selamat dari Snap yang dulunya adalah adik kelasnya. Sekarang mereka sudah sepantaran. Di malam hari, Spider-Man menghadiri acara charity untuk para tunawisma yang telah kembali lagi setelah The Blip. Acara ini diprakarsai oleh Aunt May. Di belakang panggung, Peter Parker yang sedang mengenakan Iron Spider suit-nya dikagetkan dengan kehadiran seseorang yang ternyata adalah Happy Hogan yang datang membawa donasi dari Pepper Potts yang tidak bisa datang ke acara tersebut. Hey, sorry I'm late. Happy. Tingkah Aunt May dan Happy sendiri membuat Peter curiga. Tiba-tiba Nick Fury mencoba menghubungi Peter Parker, namun dia mereject panggilan teleponnya dan mengalihkannya ke Happy Hogan. You sent Nick Fury to voicemail? Yeah, I gotta go. You gotta talk to I'm him. gonna call him. You do not ghost Nick Fury. Menghadapi berbagai pertanyaan publik, Peter malah kebingungan, stres, dan bersedih karena semua pertanyaan mengarah kepada poin Iron Man dan siapa yang akan menggantikannya. Spider-Man sendiri dianggap sebagai pengganti dan membuatnya kabur dari kerumunan tersebut sambil mengingat kembali sosok Tony Stark yang merupakan mentor dan orang yang paling berjasa dalam hidupnya sebagai Spider-Man. Keesokan harinya, Peter kembali mengabaikan panggilan Nick Fury yang terus menelponnya dengan menyembunyikan nomor handphonenya. Aunt May lalu melakukan tes terhadap Peter Tingle, keponakannya, yang merupakan salah satu kemampuan Spider-Man yang sebelumnya kita kenal dengan nama Spider-Sense.
I thought that you could sense that with your Peter Tingle. Aunt May mengingatkan Peter untuk membawa suit Spider-Man-nya, namun Peter lebih memilih untuk tidak membawanya. Di sini ada Easter egg yang mereferensikan Uncle Ben yang sudah wafat lewat inisial namanya di koper yang digunakan oleh Peter, BFP, Benjamin Franklin Parker. Upaya Peter Parker sendiri untuk mendekati MJ dalam pesawat perjalanan mereka ke Italia menjadi sia-sia. Padahal dia sudah merencanakan untuk duduk bersebelahan dengan MJ sambil berbagi headphone dengan splitter audio yang sudah dia beli. Justru Brad Davis lah yang mendapatkan keuntungan. Di sini juga ada begitu banyak Easter egg yang nanti akan kita tunjukkan. Sementara sahabatnya Ned Leeds justru jadi tergila-gila dengan Betty Brant, dan mereka berdua pun memberitahu Peter Parker kalau mereka berdua berpacaran ketika mereka tiba di Venesia. Hey, babe. What was that? We're boyfriend and girlfriend now. Ketika teman sekelasnya sedang menikmati liburan di kota Venesia ini, Peter memisahkan diri menuju sebuah toko untuk membelikan hadiah yang akan dia berikan kepada MJ, yaitu sebuah kalung Black Dahlia. Ketika MJ memergokinya, mereka berdua pun akhirnya jalan bareng hingga makhluk elemental air pun muncul dari Grand Canal. What is that? I don't know. Merajalela dan menghancurkan bangunan sekitar. Peter mencoba beraksi untuk menghentikan makhluk tersebut, namun tanpa hasil. Oh my god. Hingga Quentin Beck dengan armornya muncul, terbang menghadapi elemental air ini. Peter berusaha bekerja sama dengannya, namun dan Quentin Beck pun berhasil menghancurkan elemental air tersebut setelah memangkingnya keluar dari kanal. Di malam hari, para siswa ini berkumpul menyaksikan berita dan mereka pun menyebut Quentin Beck dengan nama Mysterio. Bukan, itu pegulat. Sounds like his name's Mysterio. Mysterio. Cool name. Di kamarnya, Ned tiba-tiba dibius hingga tertidur dan membuat Peter kaget. Ternyata pelakunya adalah Fury. So good to finally meet you. Yang jengkel karena Peter selalu berusaha menghindarinya dan akhirnya mengunjunginya di kamar tersebut. Fury berusaha menjelaskan mengenai kejadian di berbagai belahan bumi yang disebabkan oleh The Elementals. A week ago, a village in Mexico threatening you. Hey, boy. Suit up. Hingga akhirnya Peter Parker diajak menuju sebuah tempat rahasia. Dalam perjalanannya, Fury menyerahkan sebuah kacamata milik Tony Stark yang dihadiahkan kepada Peter Parker. Fury kemudian memperkenalkannya kepada Maria Hill, Dimitri, dan Quentin Beck. Setelah menyebut kalau temannya memanggilnya dengan nama Mysterio, Quentin Beck lalu menjelaskan bahwa makhluk-makhluk tersebut adalah The Elementals yang datang dari dimensi alternatif alias multiverse yang akhirnya muncul ke universe utama MCU ini akibat The Blip. Quentin Beck berusaha menjelaskan kepada Peter kalau buminya adalah Earth 616, sementara bumi asalnya adalah Earth 833. Quentin Beck menjelaskan dirinya adalah pejuang terakhir yang telah kehilangan keluarganya akibat The Elementals dan bertekad untuk menghentikan mereka sambil mengungkap bahwa elemental terakhir yang tersisa di bumi ini adalah elemental api yang mereka deteksi akan muncul di Praha. Fury pun memerintahkan Peter untuk ikut membantu Mysterio, namun Peter menolak dengan alasan dia sedang liburan dan masih ada superhero lain yang lebih pantas untuk mendapatkan tugas tersebut. What about Thor? Off-world. Doctor Strange? Unavailable. Captain Marvel? Don't invoke her name. Setelah itu, Peter memutuskan untuk kembali bersama dengan rombongannya dan meminta untuk merahasiakan identitasnya. Keesokan harinya, Peter, Ned, dan teman-temannya pun kembali melanjutkan perjalanan dan mendapati bahwa rute perjalanan mereka telah dialihkan dari Paris ke Praha yang diumumkan oleh guru pendamping mereka yaitu Roger Harrington dan Julius Dell. I think Nick Fury just hijacked our summer vacation. Awesome. Dalam perjalanan, Peter mencoba kacamata pemberian Stark yang ternyata dilengkapi sebuah teknologi AI yang bernama Edith, yang merupakan singkatan dari Even That I'm the Hero. I have access to the entire Stark Global Security Network. Peter juga diberikan sebuah suit baru yaitu Stealth Suit, dan ketika Peter dipaksa untuk mencobanya, Brad Davis memergoki Peter sedang membuka celana lalu mengambil gambarnya untuk diperlihatkan ke MJ, membuat peluang Peter Parker mendekati MJ semakin tipis. Di bis, secara tidak sengaja, Peter memberikan perintah serangan drone orbital di bus wisata mereka. Padahal dia hanya menginginkan Edith menghapus file fotonya di HP Brad. Setelah mengetahui bahaya drone mengancam, Peter pun akhirnya menghentikannya sebelum bisa melepaskan tembakan ke arah bus wisata. Sesampainya di Praha, Fury menegur Peter karena membahayakan teman-teman sekelasnya dengan serangan drone. Peter yang sedih sehabis diomeli oleh Fury kemudian dihibur oleh Quentin Beck yang akhirnya memakai nama alias dari teman-temannya yaitu Mysterio. I like you, Peter. You're a good kid. See you out there.
ketika teman-teman Peter Parker bersiap untuk menonton pertunjukan opera, Peter meninggalkan rombongan dan MJ tentunya, lalu mengenakan stealth suit-nya bersiap untuk menghadapi elemental api. MJ yang penasaran juga meninggalkan gedung opera tersebut, disusul Betty Brant dan Ned yang memutuskan menikmati karnaval di tengah kota sambil menaiki wahana biang lala. Peter sendiri merasa tidak nyaman dengan stealth suit-nya karena kesempitan di bagian web shooter yang bukan dalam artian sebenarnya. Alright, I'm in position. How's the suit? It's a little tight around the old web shooter. Lalu muncullah elemental api yang dihadapi oleh Spider-Man dan dibantu oleh Mysterio di tengah kota. Selama pertarungan dengan elemental api yang terlalu kuat hingga bahkan mengancam nyawa Ned dan Betty Brant di atas biang lala, disinilah keluar nama panggilan lain dari Spider-Man dari mulut Ned yang akan populer juga di media, yaitu Night Monkey. Do you think that's Spider-Man? It's Night Monkey. Night Monkey, help! Ketika berniat untuk berayun, jaringnya malah nyangkut ke sebuah benda yang tidak terlihat dan membuat benda tersebut terlempar, namun tidak ada yang menyadarinya kecuali MJ yang menemukannya. Mysterio pun memutuskan untuk mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghancurkan elemental api dan akhirnya berhasil. Setelah Mysterio mengorbankan dirinya, Peter Parker melompat untuk memeriksa kondisinya dan menemukan Quentin Beck terluka parah namun tetap masih hidup. Setelah sedikit pembicaraan yang membuat Peter berkecil hati oleh Fury yang justru mengajak Quentin Beck ke Berlin untuk membangun tim superhero baru, Peter malah diundang oleh Quentin Beck untuk merayakan keberhasilan mereka sambil minum-minum di sebuah pub, di mana Peter dan Beck berbicara tentang tanggung jawab dan Peter mengaku masih terlalu muda untuk terlibat dalam sebuah konflik ancaman selevel Avengers. Di sela-sela obrolan mereka, seorang pelayan mengambil kacamata Edith dari lantai yang tidak sengaja dijatuhkan oleh Peter. Ketika Peter memamerkan kacamata tersebut, dia mendapatkan pencerahan tentang kata-kata terakhir Stark dan akhirnya mewariskannya kepada Beck. Meskipun Quentin Beck berusaha menolak, namun Beck akhirnya menyerah setelah dipaksa oleh Peter untuk menjadi pewaris kacamata canggih Stark tersebut. Sementara Peter pergi untuk menikmati liburannya kembali dan menjalankan rencananya untuk menyatakan cinta kepada MJ. Setelah Peter keluar dari pub, dekorasi ruangan tersebut pun akhirnya menghilang dan terungkaplah kalau semua itu adalah ilusi. See, that wasn't so hard. Hingga Quentin Beck dan beberapa rekannya merayakan keberhasilan mereka mendapatkan Edith. Jadi sebenarnya Quentin Beck ini adalah mantan spesialis ilusi holografik Stark Industries yang menjadi penemu teknologi BARF, Binary Augmented Retroframing, yang diperkenalkan oleh Tony Stark dalam film Captain America Civil War. Lalu Quentin Beck dipecat karena sifatnya yang tidak stabil dan sekarang memimpin timnya yang merupakan mantan karyawan Stark yang tidak puas, termasuk salah satunya adalah William Riva yang pernah dimaki-maki oleh Obadiah Stane dalam film Iron Man. To Mysterio! To Peter Parker! Mereka menggunakan proyektor canggih optical drone untuk mensimulasikan serangan di Elementals sambil menyamarkan diri sebagai pahlawan dan menguasai Edith sehingga mereka bisa menggunakan optical drone untuk meningkatkan skala ilusi dan penghancuran mereka. Peter dan MJ akhirnya meluangkan waktu bersama-sama di Charles Bridge dan ketika Peter berniat mengutarakan isi hatinya kepada MJ malah memotong pembicaraan dengan menyebut Peter sebagai Spider-Man. MJ, I'm Spider-Man. What? That's what you were gonna say, that you're Spider-Man. I'm not Spider-Man. Peter berusaha menyangkal sambil menyebut pahlawan yang dilihatnya bersama dengan Mysterio adalah Night Monkey alias kera channel ini dong. It was the Night Monkey. The Night Monkey? Yeah, that's what it said on the news. Untuk membuktikannya, MJ memperlihatkan alat proyektor yang sebelumnya dia temukan yang di situ ada jaring laba-laba dan membuktikan kalau Night Monkey adalah orang yang sama dengan Spider-Man. Tiba-tiba proyektor canggih itu aktif dan memperlihatkan sebuah ilusi yang tidak lengkap yang merupakan bagian dari skrip pertarungan monster elemental dengan Mysterio. Peter pun akhirnya mengakui dirinya sebagai Spider-Man yang membuat MJ terkejut karena ternyata tebakannya benar. I am Spider-Man. You're being serious right now? Mm-hmm. I can't believe I figured it out. Mereka berdua pun menyadari kalau Quentin Beck telah memanipulasi serangan di Elemental sendiri dan Quentin Beck adalah seorang penipu. Keduanya akhirnya kembali ke hotel di mana Peter Parker bersiap-siap mengenakan suitnya dan Ned menemukan mereka berdua sambil berusaha menyembunyikan identitas Spidey. Tapi terlambat, MJ juga sudah tahu. The costume looks great. She knows. I told her. He didn't tell me. I figured it out. Spider-Man alias Night Monkey akhirnya berangkat ke Berlin, menyusup ke atap sebuah kereta untuk menemui dan memperingatkan Fury. So, too, I've known first, but
It's not a competition. Sementara itu, Beck mengungkap rencana besarnya kepada semua krunya untuk meluncurkan Elementals dan dia pun menaikkan tingkat kehancuran dan menyebutnya sebagai ancaman selevel Avengers di London, di mana dia akan menjadi penyelamat dan dinobatkan sebagai The Next Iron Man. Tapi Quentin Beck malah memperhatikan sebuah kesalahan render proyeksi ilusi suitnya sambil marah-marah setelah memeriksa rekaman proyektor yang menunjukkan MJ dan Peter memergoki rencananya lewat proyektor temuan MJ. Quentin Beck pun memutuskan untuk menyerang Peter. Di Berlin, Peter Parker mencoba untuk mengekspos rencana Beck ke Fury dan Hill, namun dengan cepat dicegat oleh Beck yang menembaki Fury dengan drone. Gedung perkantoran itu pun lenyap dan berubah menjadi bangunan konstruksi di mana Quentin Beck menyiksanya dengan berbagai macam ilusi, dengan mengubah suitnya lalu menghajarnya tanpa ampun hingga menyerang psikologi Spider-Man dengan memunculkan Iron Man dalam wujud zombie. Peter kemudian diselamatkan oleh Fury yang menembak Beck dari belakang. Fury lalu memaksa Peter untuk menyebut nama-nama temannya yang tahu tentang rencana Mysterio alias Quentin Beck, dan Peter pun menyerah dengan menyebut nama Ned, Betty Brant, dan MJ. Ternyata Fury ini hanyalah ilusi yang kemudian berubah lagi menjadi Quentin Beck, melanjutkan ilusi yang mengarahkan Peter ke jalur kereta yang melaju kencang hingga menabraknya. Quentin Beck kemudian meminta Edith untuk mengubah rute perjalanan Midtown Tech School ke London dan berniat untuk membunuh mereka yang mengetahui rencananya itu. Peter sendiri akhirnya selamat dari tabrakan kereta dan merangkak ke dalam gerbong untuk memulihkan diri. Dia lalu terbangun di sel tahanan di Belanda dan setelah melarikan diri, You guys okay? dia meminta tolong untuk meminjam telepon orang asing yang berbaik hati dan dia gunakan untuk menghubungi Happy Hogan untuk menyelamatkannya. Happy pun datang, namun Peter terlanjur trauma dan ragu, serta masih kesulitan untuk membedakan mana ilusi dan mana realitas. Tell me something only you would know. Yeah, remember we went to Germany? Fine, it's you, stop. Setelah Happy membuktikan dirinya kepada Peter, Happy pun memberikan pertolongan pertama dan memotivasi untuk menghidupkan kembali semangat superhero muda ini. Mereka akhirnya mengetahui Quentin Beck sedang mengincar teman-teman sekolahnya, dan dengan memanfaatkan life story dari Flash Thompson, Happy Hogan mengatur perjalanan mereka ke London, sementara Peter Parker menggunakan teknologi Stark untuk mengembangkan suit Spider-Man terbarunya. Peter lalu terjun dengan menggunakan parachute spider dari Stark Industries private jet ke London, tepat ketika Quentin Beck sedang melancarkan serangannya dengan Elemental Fusion atau gabungan seluruh di Elementals yang sebelumnya mereka hadapi. Dengan melayang di atas sungai untuk menuju ilusi optikal, Spidey mencoba membajak sekumpulan drone hingga menghancurkan ilusi Elemental Fusion. Mysterio kemudian meribut drone-nya hingga menghilangkan ilusi untuk menyerang Spider-Man, yang membuat Spidey kelelahan dan menghabiskan semua cairan webnya. Great, no webs. Sementara itu, Happy Hogan pergi menyelamatkan teman-teman Peter. Namun, drone malah menghancurkan pesawatnya hingga dia harus mengubah rencananya dengan membawa anak-anak ini ke tempat yang aman. Dan satu-satunya yang ada di dekatnya adalah The Royal Crown Jewels. Di dalam sana, teman-teman Peter ini saling membantu dan Happy berusaha meniru gerakan Steve Rogers untuk melempar shield. Namun, How does Cat do that? hingga mereka pun membuka diri dengan pengakuan bersama Happy yang mengaku mengencani bibi Spider-Man. I'm in love with Spider-Man's aunt. We're sharing, right? Kembali ke pertarungan, Spider-Man menggunakan taktik improvisasi karena kehabisan cairan webnya, sambil mencoba melakukan gerakan yang membawa kita ke momen Captain America di Avengers Endgame. Rencana Spidey berhasil dan akhirnya membuat sebuah lubang menembus pertahanan drone dan dia pun bisa menemui Quentin Beck. Setelah ditangkap, Spidey memecahkan pelindung kepala interface Mysterio yang berhasil menonaktifkan drone yang sedang mengincar teman-temannya. Mysterio dengan menggunakan Edith mengontrol beberapa drone untuk melindunginya, lalu melemparkan kembali ilusi gelapnya ke Spidey. Spidey pun kini berupaya untuk menggunakan Peter Tingle-nya. Spidey akhirnya berhasil mengatasi ilusi yang dimunculkan oleh drone. Mysterio yang panik memerintahkan drone pelindungnya untuk melepaskan tembakan. Spidey kemudian menggunakan salah satu drone sebagai perisai yang membuat tembakan drone malah mengenai Quentin Beck di perutnya. Peter kemudian mendekati Quentin Beck dan menghentikan upaya ilusi terakhirnya. You can't trick me anymore. Lalu merebut kembali kacamata Edith dan menonaktifkan serangan drone. Kumpulan drone itu pun akhirnya meninggalkan London kembali ke satelit orbital dan menyelamatkan teman sekelasnya serta warga London. Peter lalu memerintahkan Edith untuk mengidentifikasi Beck yang mengungkap apa yang dilihatnya ternyata bukan ilusi. Beck pun terlihat tewas. Is this real?
All illusions are down, Peter. Peter bergegas untuk meninggalkan Tower Bridge di mana MJ datang memeluknya dan mereka pun akhirnya berciuman. MJ pun memperlihatkan kalung Black Dahlia yang merupakan hadiah dari Peter ternyata rusak dan terbelah. Peter berjanji untuk menggantikannya, namun MJ ternyata lebih menyukai kalung Black Dahlia tersebut dalam keadaan pecah. Salah satu kaki tangan Quentin Beck, William Ginteriva, mengunduh semua file drone milik Quentin Beck setelah pertarungan tersebut dan kabur. Sekembalinya ke New York, Ned mengungkap bahwa dia dan Bran putus. Sementara Happy Hogan dan Anne May mengaku sedang terlibat hubungan asmara yang sangat rumit. Anne May sendiri menganggap Happy sebagai selingkuhannya, sementara Happy mengira hubungannya dengan May adalah hubungan yang serius. Peter yang merasa aneh dengan diskusi mereka akhirnya pergi menemui MJ untuk kencan pertama mereka. Dalam mid-credit scene, ketika mengajak MJ berkencan sambil bergelantungan mengelilingi kota sebagai Spider-Man, mereka akhirnya mendarat di Madison Square Garden, di mana beberapa layar papan reklame menayangkan sebuah tayangan dengan host dari NY1, yaitu Pat Kiernan yang melaporkan kejadian di London yang mereka dapat dari reporter berita online kontroversial J. Jonah Jameson dari thedailybugle.net yang merilis rekaman dari Battle of London yang telah dimanipulasi. Kalimat terakhir Mysterio yang disiarkan langsung membuat Spider-Man menjadi tersangka atas serangan di Elementals dan juga kematian Mysterio, lalu mengungkap identitas Spider-Man sebagai Peter Parker ke publik. Spider-Man's name is Peter Parker. What the Dalam post-credit scene, Nick Fury bersama Maria Hill akhirnya menunjukkan identitas aslinya sebagai Skrulls, yaitu Talos dan Soren. Talos kemudian menghubungi Nick Fury yang ternyata sedang berada di sebuah pesawat luar angkasa Skrulls. Jadi ternyata Nick Fury dan Maria Hill yang kita lihat di sepanjang film adalah Talos dan Soren yang menyamar dan bahkan menimbulkan teka-teki sampai dengan sekarang ini. Sejak kapan Talos dan Soren menyamar sebagai Nick Fury dan Maria Hill di Marvel Cinematic Universe? Oke, sekarang waktunya kita tunjukkan beberapa Easter eggs yang ada dalam film Spider-Man Far From Home ini. Kita mulai dari Mysterio yang merupakan karakter ciptaan Stan Lee dan Steve Ditko. Pertama kali dimunculkan dalam The Amazing Spider-Man issue nomor 13 tahun 1964. Dalam komik, Quentin Beck sebenarnya bukan karyawannya Tony Stark, melainkan seorang special effect khusus yang frustasi karena kehilangan pekerjaannya di Hollywood. Berikutnya dalam adegan pertemuan Happy Hogan dan Anne May untuk pertama kali dalam film ini, perhatikan dengan detail ketika Happy Hogan meminta Peter Parker untuk menerima telepon dari Nick Fury. Di belakangnya kita bisa melihat sebuah poster yang mengiklankan pertarungan antara Cruiser Hogan dan Bonesaw McGraw. Tentu saja ini merupakan referensi dalam adegan film Spider-Man pertama garapan Sam Raimi, yang mana dalam komik juga terjadi adegan pertarungan antara Spider-Man melawan Cruiser Hogan dalam Amazing Fantasy issue nomor 15. Satu detail menariknya, dalam film ini kita kembali melihat handphone milik Peter Parker layarnya retak, yang menandakan bahwa dia memang bukan merupakan seseorang yang pandai untuk merawat handphonenya. Tapi wajar karena handphonenya tersebut selalu dia bawa ketika beraksi sebagai Spider-Man, jadi tidak aman terhadap benturan. Masih di kamarnya kita bisa melihat salah satu stop kontak yang ditutupi dengan peringatan untuk tidak mematikan. Kemungkinan besar stop kontak tersebut dipergunakan oleh Peter Parker untuk melakukan charging terhadap Iron Spider suit-nya. Istilah baru untuk Spider-Sense sendiri disebut oleh Anne May sebagai Peter Tingle. Dalam komik maupun animasinya, Peter sendiri sering mengatakan, Ooh, my spider sense is tingling. Spider sense tingling. You say something, Parker. dalam pesawat kita bisa melihat beberapa film yang bisa menjadi pilihan untuk Peter Parker mengalihkan kecemburuannya melihat MJ bersama dengan Brad Davis. Di layar kita bisa melihat berbagai film seperti The Snap yang merupakan sebuah film dokumenter tentang pertempuran melawan Thanos yang memperlihatkan Infinity Gauntlet dan semua Infinity Stone. Lalu ada film Finding Wakanda dan juga Hunting Hydra. Lalu kita bisa melihat film Heart of Iron, The Tony Stark Story. Yang menarik adalah Easter egg yang mengarah kepada eksistensi Nova Corps dalam MCU. Brad Davis sendiri merupakan karakter yang diciptakan oleh Marv Wolfman dan Kate Pollard dan pertama kali muncul dalam The Amazing Spider-Man issue nomor 188. Dalam komik dia adalah anak kuliahan dan justru terkenal sebagai seorang pemain sepak bola, bukan pemain bola basket seperti yang diperlihatkan dalam film ini. Satu hal yang pasti, Brad Davis memang merupakan saingan Peter Parker untuk merebut hati Mary Jane Watson. Betty Brant dan Ned Leeds sendiri memang merupakan pasangan di komik dan hubungan mereka pun terwujud dalam film Spider-Man Far From Home ini.
ini. Ned Leeds sendiri sebenarnya merupakan salah satu sahabat Peter Parker yang nantinya akan menjadi Hobgoblin. Baru-baru ini ada sebuah teori yang mengatakan kalau Ned Leeds akan mendapatkan alter egonya dalam film Spider-Man ketiga setelah bocornya video reaksi Jacob Batalon ketika membaca skrip untuk dirinya dalam film Spider-Man ketiga nanti. Benarkah demikian? Masih di Venesia, ketika teman-teman Peter sedang melakukan swafoto, mereka meneriakkan pizza. Kemudian salah seorang di antara mereka menyambungnya dengan time. Merupakan referensi salah satu adegan Peter Parker sebagai pengantar pizza di Spider-Man kedua karya Sam Raimi. Pizza time. Untuk para penggemar komik, mungkin kalian menyadari bahwa The Elementals ini sebenarnya bukan merupakan villain dari Spider-Man. Sebelum film ini dirilis, bahkan berbagai spekulasi beredar kalau Spider-Man akan menghadapi berbagai macam monster yang tampil dalam komiknya, seperti The Sandman, Hydro Man, Molten Man, sampai kepada Cyclone. Setelah berhasil menaklukkan elemental air, di hotel mereka, teman-teman Peter melihat sebuah laporan tentang seorang pelaut yang bernama Morris Bench. Named Morris Bench was exposed to an experimental underwater generator and got hydropower. Ini akurat dengan komiknya. Karena bisa disimpulkan kalau elemental air adalah bukan Hydro Man, itu artinya mungkin saja di masa depan Spider-Man akan menghadapi Hydro Man yang sesuai dengan komiknya. Sesampainya di Venesia, kita juga bisa melihat beberapa detail kecil yang memperlihatkan kalau Mysterio dan timnya sebenarnya sudah menguntiti Peter Parker sejak awal. Kita melihat sosok misterius di belakang Peter Parker yang membalikan wajahnya sambil menelpon untuk mengintainya. Di lokasi lainnya, kita bisa melihat salah satu karyawan dari Quentin Beck yaitu Gutterman juga terlihat menguntiti Peter Parker dan MJ. Sementara ketika mereka akhirnya bertemu, Quentin Beck akhirnya mengarang semua cerita yang menyebut kalau bumi milik Peter Parker adalah Earth 616 yang sebenarnya merupakan universe utama Marvel Comics. Sebutan untuk universe MCU sendiri sudah dikonfirmasi adalah Earth 199999. Masih di adegan yang sama, Mysterio menjelaskan bahwa dia berasal dari Earth 833. Untuk sekedar kalian ketahui kalau Earth 833 ini merupakan universe milik Spider UK dan juga universe yang sama milik Captain Britain Corps. Salah satu kru dari Nick Fury bernama Dimitri. Dalam komik, Dimitri sendiri merupakan nama depan dari seorang karakter villain yang bernama Chameleon. Nama lengkapnya adalah Dmitry Smerdyakov. Namun dalam film ini kemungkinan dia adalah Skrulls. Di awal film kita sudah bisa melihat salah satu Easter egg yang terlihat dari plat nomor kendaraan bertuliskan nomor 463 yang merupakan referensi ke komik The Amazing Spider-Man isu nomor 4 yang dirilis pada tahun 1963. Dalam komik tersebut memunculkan karakter villain yang dihadapi oleh Spidey yaitu The Sandman. Kebetulan dalam scene ini mereka sedang berhadapan dengan elemental tanah atau elemental bumi yang pada awalnya banyak yang mengira kalau ini adalah The Sandman. Kecurigaan kita terhadap Nick Fury dan Maria Hill di sini juga sudah tercermin dari awal film ketika Maria Hill menyebut namanya dengan Nick. Padahal dalam film Captain Marvel, Fury sudah menegaskan bahwa nama panggilannya adalah Fury, hanya Fury. Dia tidak pernah dipanggil dengan nama Nick. Dalam pertarungannya bersama dengan Mysterio melawan elemental api, kita bisa melihat salah satu plat kendaraan mobil bertuliskan ASM 28965 yang merupakan referensi ke komik The Amazing Spider-Man isu nomor 28 yang dirilis pada bulan September tahun 1965 yang menampilkan villain Molten Man yang kebetulan juga musuh yang mereka hadapi memiliki kemiripan meskipun itu adalah elemental api. Sementara plat kendaraan mobil yang dikendarai oleh Fury di Berlin ketika bertemu dengan Night Monkey alias Peter Parker bertuliskan MTU 83779 yang mana ini merupakan referensi untuk komik Marvel Team Up isu nomor 83 yang dirilis pada tahun 1979. Komik tersebut menceritakan team up antara Spider-Man dan Nick Fury. Dalam sequence ilusi memberikan beberapa penghormatan terhadap buku komik lainnya. Salah satunya adalah miniseries Marvel Zombies. Film ini menampilkan halusinasi kuburan Tony Stark yang membangkitkan Iron Man dalam wujud zombie. Lalu pasca pertarungan antara Spider-Man dan Mysterio, ketika Peter Parker mencium untuk pertama kalinya MJ, di belakangnya terdapat plat nomor kendaraan TASM 143 yang mengacu kepada komik The Amazing Spider-Man isu nomor 143 yang menceritakan Spidey berangkat ke Paris untuk melawan Cyclone, satu-satunya elemental yang tidak diperlihatkan dalam
dalam film ini. Dalam komik tersebut juga memperlihatkan ketika Peter Parker dan Mary Jane pertama kali berciuman. Di akhir film kita bisa melihat petunjuk kelanjutan dari Marvel Cinematic Universe yang akan memasuki fase keempat. Dalam Spider-Man Homecoming diceritakan Tony Stark menjual Avengers Tower dan memutuskan untuk memindahkan markasnya. Dalam film ini akhirnya gedung tersebut direnovasi dan akan menjadi apa itu masih belum terkonfirmasi. Tapi banyak yang mengatakan kalau Avengers Towers akan disulap menjadi gedung Baxter yang sangat terkenal di komik yang tentu saja secara eksplisit menjelaskan bahwa Fantastic Four akan segera bergabung dengan Marvel Cinematic Universe. Ditambah lagi dengan tulisan yang berada di pagar yang mengelilingi zona konstruksi tersebut yang menunjukkan tulisan bahwa mereka sudah tidak sabar untuk menunjukkan apa yang akan terjadi selanjutnya dengan berturut-turut nomor yang ditampilkan 1, 2, 3 dan tanda tanya. Tanda tanya ini masih menjadi misteri sampai dengan sekarang. Apakah itu berarti Marvel Cinematic Universe fase keempat atau Fantastic Four? Adegan di post credit scene-nya sendiri merupakan salah satu plot twist terhebat dalam MCU setelah akhirnya kita bisa melihat kembali penampilan J. Jonah Jameson dan The Daily Bugle yang kini bertransformasi menjadi situs yang terinspirasi dari Infowars yang bernama thedailybugle.net. Lebih mengejutkannya lagi karena di akhir dari adegan tersebut akhirnya terbongkarlah identitas Spider-Man sebagai Peter Parker oleh Quentin Beck, yang mana ini sebenarnya mengubah kisah yang ada di komik, yaitu Peter Parker dengan ikhlas membongkar identitasnya sendiri setelah menyetujui Sokovia Accords. Nah, itu dia beberapa detail kecil yang tersembunyi dan mungkin luput dari perhatian kalian semuanya ketika menonton Spider-Man Far From Home. Kalau ada detail lainnya yang mungkin kalian temukan, silahkan tambahkan di kolom komentar ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.